Ada satu kalimat stoik yang terdengar sangat sederhana, hampir seperti tidak berarti apa-apa, tapi justru karena itulah kalimat ini berbahaya. Berbahaya bagi pikirannya, berbahaya bagi ketenangannya, dan berbahaya karena begitu kalimat ini masuk ke kepalanya, dia tidak bisa mengeluarkannya lagi. Bahkan saat dia mencoba tidur. Bahkan saat dia tertawa bersama orang lain. Bahkan saat dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia sudah melupakanmu. Disinilah kekuatan stoik bekerja, bukan dengan memaksa, bukan dengan mengejar, tapi dengan diam, dan justru karena diam itu, pikirannya mulai berisik. Banyak orang berpikir bahwa untuk membuat seseorang memikirkan kita harus sering mengirim pesan, sering muncul, sering menunjukkan perhatian. Itu adalah kesalahan terbesar. Stoicism mengejarkan kebalikannya. Pikiran manusia tidak terikat pada apa yang selalu ada, tapi pada apa yang mengganggu keseimbangannya. Dan ketenangan palsu adalah keseimbangan yang paling rapuh. Ketika kamu mengucapkan kalimat stoik ini dengan cara yang tepat, kamu tidak sedang meminta perhatian. Kamu sedang menanam sebuah konflik kecil di dalam pikirannya. Konflik yang tidak bisa dia selesaikan dengan cepat. Kalimat ini bukan rayuan. Bukan juga ancaman. Bahkan bukan pernyataan cinta. Justru karena itulah efeknya menghantam lebih dalam. Kalimat ini bekerja karena ia menciptakan pertanyaan tanpa jawaban. Dan otak manusia membenci pertanyaan yang tidak selesai. Setiap kali dia mencoba melanjutkan hidupnya, pikirannya akan kembali ke satu titik yang sama. Bayangkan ini. Dia merasa sudah mengendalikan emosinya. Dia yakin kamu tidak lagi mempengaruhinya. Lalu kamu mengatakan satu kalimat ini, dengan nada tenang, tanpa emosi berlebihan, tanpa penjelasan panjang. Setelah itu kamu diam. Tidak ada klarifikasi. Tidak ada pembelaan. Tidak ada penjelasan tambahan. Dan justru disitulah permainan sebenarnya dimulai. Kalimat stoik ini adalah bentuk kontrol diri yang ekstrim. Kamu tidak meminta dia memikirkan. Kamu tidak memintanya kembali. Kamu tidak memintanya merasa bersalah. Kamu hanya menunjukkan bahwa kamu tidak terguncang. Dan itu membuat pikirannya terguncang. Stoicis selalu bekerja dari dalam keluar. Kamu tidak menyerang emosinya secara langsung. Kamu membiarkannya menyerang dirinya sendiri. Kalimat ini membuatnya mempertanyakan persepsinya sendiri. Apakah dia benar-benar sudah tenang? Apakah dia benar-benar tidak peduli? Atau selama ini dia hanya berpura-pura kuat? Inilah inti dari kalimat itu. Bukan kata-katanya yang kuat, tapi makna di balik ketenanganmu saat mengucapkannya. Kamu tidak terlihat marah. Kamu tidak terlihat terluka. Kamu tidak terlihat membutuhkan apapun. Dan justru karena itu, pikirannya mulai berputar. Kalimat stoik itu berbunyi seperti ini, dan dengarkan baik-baik bagaimana cara mengatakannya, bukan hanya apa yang kamu katakan. Kamu tidak harus mengerti aku sekarang. Aku juga tidak berharap kamu merasa apa-apa. Aku hanya ingin kamu tahu, aku sudah baik-baik saja. Saat kebanyakan orang mendengar ini, mereka mengira ini kalimat biasa. Tapi bagi seseorang yang pernah punya ikatan emosional denganmu, kalimat ini seperti alarm senyap. Otaknya langsung menolak untuk percaya. Bagaimana mungkin kamu baik-baik saja? Bagaimana mungkin kamu tidak menuntut penjelasan? Bagaimana mungkin kamu tidak mengejar? Dan disinilah Stoicis menusuk paling dalam. Kamu tidak menjelaskan apa artinya, baik-baik saja. Kamu tidak mengatakan apakah kamu bahagia atau tidak. Kamu tidak mengatakan apakah kamu masih peduli atau sudah benar-benar pergi. Ketidakjelasan ini adalah bahan bakar bagi pikirannya. Dia akan mulai mengisi kekosongan itu sendiri. Dan manusia selalu mengisi kekosongan dengan ketakutan atau penyesalan. Bukan dengan logika. Setelah kalimat itu, kamu berhenti. Tidak ada pesan lanjutan. Tidak ada, maksudku begini. Tidak ada, aku cuma ingin jujur. Kamu berhenti sebenarnya. Stoic silence. Dan di dalam keheningan itulah pikirannya mulai bekerja melawan dirinya sendiri. Dia akan bertanya-tanya, apakah kamu benar-benar sudah move on? Apakah kamu menemukan kedamaian yang tidak bisa dia berikan?
Apakah ketenanganmu adalah tanda kekuatan yang tidak dia sadari sebelumnya? Dan pertanyaan-pertanyaan ini tidak datang sekaligus. Mereka datang pelan-pelan. Saat dia sendirian. Saat malam. Saat semua distraksi berhenti. Inilah kenapa kalimat stoik ini membuatnya tidak bisa tenang. Karena kamu tidak memberi konflik eksternal. Kamu memberi konflik internal. Dan konflik internal jauh lebih sulit diselesaikan. Banyak orang gagal menggunakan stoicis karena mereka mencampurnya dengan ego. Mereka ingin terlihat menang. Mereka ingin terlihat lebih baik. Tapi stoicis bukan tentang menang atas orang lain. Ini tentang berdiri tegak tanpa perlu pembuktian. Ketika kamu mengucapkan kalimat ini tanpa nada sinis, tanpa senyum meremehkan, tanpa drama, kamu mengirim satu pesan yang sangat kuat. Hidupmu tidak lagi bergantung pada reaksinya, dan tidak ada yang lebih mengganggu daripada seseorang yang tidak lagi membutuhkan validasi kita. Perhatikan ini. Jika kamu mengucapkan kalimat ini sambil berharap dia kembali, efeknya akan hilang. Stoicis bekerja hanya ketika ketulusan dan pengendalian diri bertemu. Kamu benar-benar harus siap dengan kemungkinan bahwa dia tidak merespons seperti yang kamu bayangkan. Dan justru kesiapan itulah yang menciptakan kekuatan. Kalimat ini tidak memancing respon cepat. Ia bekerja dalam waktu. Dan algoritma pikiran manusia tidak bisa mengabaikan sesuatu yang tidak memberi penutupan. Dia mungkin tidak membalas hari itu. Mungkin tidak besok. Tapi kalimat itu akan muncul kembali di kepalanya, tanpa izin. Dia akan mengingat nada suaramu. Dia akan mengingat ekspresi wajahmu. Dia akan mengingat bagaimana kamu tidak terlihat lemah. Dan kenangan itu akan bercampur dengan pertanyaan yang tidak terjawab. Stoicis mengajarkan satu prinsip utama. Kendali ada pada apa yang kamu lakukan, bukan pada apa yang orang lain rasakan. Kalimat ini adalah perwujudan prinsip itu. Kamu tidak memaksa perasaannya. Kamu hanya menunjukkan posisimu. Dan posisi yang tenang selalu lebih menarik daripada posisi yang memohon. Ada satu kesalahan fatal yang harus kamu hindari setelah mengucapkan kalimat ini. Jangan mengawasinya. Jangan memeriksa reaksinya. Jangan menunggu tanda-tanda kecil. Stoicis menuntut disiplin penuh. Begitu kamu kembali mengejar, seluruh struktur runtuh. Kamu harus benar-benar melanjutkan hidupmu. Bukan untuk membuatnya cemburu, tapi karena itu adalah jalan stoik. Ketika hidupmu mulai terisi oleh ketenangan yang nyata, bukan strategi, orang lain akan merasakannya, bahkan dari jauh. Dan di titik itulah, dia akan mulai merasa tidak nyaman. Bukan karena kamu melakukan sesuatu, tapi karena kamu tidak lagi melakukan apa-apa. Ketidakhadiran emosionalmu menjadi lebih keras daripada kehadiran fisik siapapun. Kalimat stoik ini bukan mantra ajaib. Ini adalah simbol dari perubahan internal. Jika kamu hanya menirunya tanpa perubahan sikap, efeknya akan dangkal. Tapi jika kamu benar-benar berdiri di balik kata-kata itu, jika kamu benar-benar melepaskan kebutuhan untuk dipahami, kamu akan melihat sesuatu yang menarik. Orang yang dulu merasa aman meninggalkanmu, sekarang mulai bertanya-tanya apakah dia kehilangan sesuatu yang tidak bisa dia temukan lagi. Dan pertanyaan itu tidak memiliki tombol berhenti. Inilah kekuatan stoicis yang sebenarnya. Bukan membuat orang jatuh cinta, tapi membuat orang sadar. Sadar akan apa yang mereka anggap remeh. Sadar akan ketenangan yang mereka ganggu. Sadar akan nilai yang tidak mereka lihat saat masih dekat. Dan ironisnya, saat kamu tidak lagi membutuhkan hasil apapun, hasil itu justru mulai mendekat. Bukan karena kamu menariknya, tapi karena kamu tidak lagi mendorongnya pergi dengan ketakutan. Jika kamu ingin menggunakan kalimat stoik ini, gunakan sekali. Dengan tenang. Dengan jujur. Lalu lepaskan. Jangan ulangi. Jangan jelaskan. Jangan koreksi. Stoicis bukan seni berbicara. Ini seni berhenti berbicara pada saat yang tepat. Dan ketika kamu menguasai seni itu, orang lain akan memikirkannya jauh lebih lama daripada yang mereka akui. Bahkan kepada diri mereka sendiri. Karena ketenangan yang tidak bisa mereka ganggu, adalah hal yang paling mengganggu dari semuanya.